Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan di hari ini kita lagi kedatangan seseorang yang pasti sekarang orang-orang nggak asing sama si kakak yang satu ini. Ya, aku panggil kakak lah ya. Oke, kita sambut Aco. Thank you. Makasih loh Bang Kakak Jamal, Aco teman-teman. udah datang ke Aceh Documentary. Akhirnya dapat schedule-nya untuk promo drama di sini loh. Oke, ya Jauh ke Aceh buat ini doang. memang niat ya. Emang untuk ini doang. Memang tuh ini kaosnya aja udah langsung ada Enzi. Udah. Apa tadi namanya tuh? Kau hilang. Ku healing. Tapi ini cerita di dalamnya. Judulnya yang ini. Iya, artinya kamu sekarang lagi menghilang di Jakarta untuk healing ke Aceh. Aceh ya. Memang sutradara yang satu ini orang healingnya ke luar negeri gitu kan. Tapi kayaknya beliau sudah bosan ke luar negeri jadi healingnya malah ke Aceh. Tapi kamu kok mau sih Cok, misalnya Aceh bagi kamu tuh sejauh yang sudah kamu kenal seperti apa? Boleh nggak aku langsung mau tahu gambaran Aco melihat Aceh? Ini kan jadi serius banget ya. Malah ketawa. Cok, jangan ketawa dulu kan kita belum ngapa-ngapain, Cok. Kita kan belum ada yang kita bakar. Belum kan? Iya, kenapa matanya merah, Bang? Sakit aja ya? Enggak, ini karena tadi waktu lagi ngisap sebelah cuman yang kebakar. Jadi makanya cuma sebelah. Aceh, gurih aja tuh. Buset, Aceh gurih. Seperti makanannya. Yang teringat makanannya. Iya dan apa nggak tahu ya. Masih mencoba mengenal, tapi yang jelas ternyata nggak yang kayak banyak media mainstream coba bangun lah narasinya. Oh ya? Iya, yang biasanya kan kalau kita dengar Aceh ya cuma tentang apa ya? Kesannya kayak ada sisi gelapnya doang gitu yang diangkat. Jarang untuk expose keindahannya gitu. Terus ya beberapa hal juga ya sama aja kayak di Jakarta sebenarnya gitu. Itu sih justru menarik lah di sini. Tapi ketika kamu dengar tentang tanda kutip sisi gelap ataupun hal yang menakutkan mungkin ya tentang Aceh, seberapa persen Aco pengen gitu misalnya jangan bilang berkarya lah di Aceh, paling nggak datang ke Aceh itu berapa persen? Ini kalau mau ngeteh sabar, aku tuangin dulu. Teh. Ini kopi tapi rasanya teh. Oke. Ya. Unik banget ini. Khusus ini memang dibikin khusus untuk Om Aco yang nggak senang ngopi tapi suka ngeteh. Biji kopinya teh banget. Iya. Jadi kalau ini kopi teh Aceh. Kopi Aceh. Kopi Aceh, tapi karena Aco lebih seneng ngeteh, ketika diminum bisa jadi rasa teh. Kenceng. Otakku lagi mencoba mencerna ini kopi tapi teh. Ini teh ini sebenarnya kok bisa kopi. Ini gimmick aja berarti ini ya. Iya. Oke, lanjut. Apa tadi ya pertanyaannya? Berapa persen Aco kemudian berminat ke Aceh sebenarnya? Kamu tuh udah lama pasti dengar Aceh kan? Iya. Apa ya? Sebenarnya dari dulu tuh pengen banget ke Aceh. Cuma memang kayaknya apa ya? Akses ke Acehnya kan lumayan bukan terbatas. Ada banyak pilihan untuk bagaimana ke Aceh. Cuma kan agak mahal. Gitu. Kalau buatku gitu, kantongku pas-pasan gitu. Jadi ya kemarin pertama kali akhirnya ke sini sama Karin gitu bikin dokumenter. Nah itu tuh udah menyenangkan banget sih dan waktu itu lebih serunya lagi ya Karin terbuka untuk kita ngobrol yuk tentang ya point of view kita sebagai orang Jakarta gitu, maksudnya yang selalu dapat expose tentang Aceh tuh selalu yang hukum kanun, cambuk, ganja, semua tuh ya kayak gelap-gelapnya aja gitu. Emang aslinya gimana sih? Dan ya sih semenjak pertama kali kesini dan bikin dokumenter itu ya jadi banyak ya sisi-sisinya yang sampai hari ini aja aku kedua kali ke Aceh kayaknya nggak akan habis-habis deh gitu. Maksudnya masih Aceh tuh gede banget ternyata. Ya. Untuk dieksplor cuma dalam 2 kali gitu. Ya. Dan kalau dulu kamu dengar kan pasti yang pertama tadi kamu udah nyebutin Aceh tentang cambuk. Berarti cambuk itu kan berhubungan dengan syariat Islam. Terus lainnya apa yang Aco dengar Aceh gitu sehingga yang kamu dengar itu tadi katanya sisi kegelapan selain syariat Islam. Sebenarnya mungkin yang menarik buat aku ini kali ya dinamika
anak-anak mudanya gitu. Bagaimana sih behaviornya di sini dengan segala macam keterbatasan ada aturan tersebut. Karena kan ya kita tahu lah bagaimanapun aturannya orang pasti manusia pada dasarnya pasti akan selalu nyari cara gitu. Nah itu yang buatku seru ya gitu. Dan ya seru lah, ketemu manusia aja pasti seru. Iya, artinya manusia-manusia di Aceh nggak seperti manusia yang di framing sama media yang selama ini. Enggak, sama aja. Oke. Ini memang kali kedua nih kakak Aco ke Aceh gitu kan. Cuman ngapain beliau ke Aceh kali ini kayak masih perlu kita khusus ini. Iya. Ini promo healing, kan? Drama to Drama. Oh iya. Kok saya lupa sama briefnya tadi ya. Oke. Nah, aku sekarang mau tahu tentang kita mau dengar sama-sama tentang Aco ini sebenarnya bisa kemudian masuk ke film. Kamu tuh dicemplungin siapa sebenarnya, atau memang kok bisa dari banyak pilihan, apalagi seorang anak muda yang yang hidup di Jakarta ya, besar di Jakarta, kamu tuh bisa punya banyak akses untuk bisa berekspresi. Kenapa film jadi pilihan? Mana ceritanya, Cok? Karena tumbuh di keluarga yang memang kerja di TV dan film gitu. Jadi emang udah kayak expose dari kecil gitu, dan akhirnya udah tahu bakal mau jadi sutradara tuh dari SD. Oh ya. Jadi kayak emang paling keren lah kalau di sekolah kan. Bentar. Sutradara tuh bukan cita-cita anak SD biasanya. Iya, makanya nggak umum kan. Tapi di sana juga gitu ya. Di sini sama. Paling tidak di sini nggak. Sama. Di sana juga ya standar lah, polisi gitu. Jawabannya astronot, pemadam kebakaran, pilot. Cuma karena aku udah akrab, maksudnya tiap libur tuh selalu nyamperin ayah kan kalau kasih syuting. Jadi udah akrab gitu dengan sutradara. Ya udah kalau ditanya jadi apa, jadi sutradara gitu. Dan itu ketanam terus sampai akhirnya ya mulai tahu kalau nanti kuliah IKJ sih. Oke. Gitu. Berarti karena tadi ada ayah di keluarga. Iya. Yang memang udah dari kamu kecil udah terlibat di film. Iya, udah sering lihat prosesnya. Jadi karena itu tertarik, bukannya malah karena kita terlalu sering di lingkungan itu jadi hal yang biasa aja ya? Nah makanya akhirnya karena udah tahu itu, cita-cita jadi sutradara, tapi apa ya, justru nggak pernah bener-bener serius belajar film. Dari SD sampai SMA tuh pengennya belajar yang lain, karena kayaknya film bisa nyatuin semua seni. Makanya kan film kan jadi kayak, kalau istilahnya kan seni terakhir gitu, seni ketujuh gitu ya. Jadi kayak udah belajar ngelukis, belajar teater, belajar nari, belajar semua hal yang sekiranya bisa ngedukung nanti ketika kuliah di film. Ya udah akhirnya gitu sih, malah belajar film tuh bener-bener kayak seni terakhir yang aku pelajari gitu. Makanya waktu masuk IKJ sebenarnya dari nol. Aku nggak belajar film pas SMP SMA. Yang pengalaman sebelum di IKJ bersama dengan orang tua, bersama dengan ayah itu nggak ada boom gitu, kok? Atau kamu memang masuk memang merasa diri memang nol sekali di awal-awal masuk, atau memang kamu ngerasa pede aja gitu karena aku kan udah fight syuting, aku udah sering ke set gitu. Iya, awalnya mikirnya kan semua syuting sama aja gitu. Terus kayak gampang jadi sutradara, cuma action cut kerjaannya. Cuma kan dulu panafnya anak kecil aja gitu, kayak gampang. Terus kerjanya seru ya, cuma duduk-duduk nonton, mau makan apa aja kayak dikasih gitu. Jadi ya udahlah, itu mental itu dibawa ke IKJ. Terus syuting tuh banyak banget ya metodenya, dan bahkan ya mikirnya sinetron sama aja kali sama film pendekatannya. Ternyata beda banget gitu. Ternyata ayahku tuh, karena sebenarnya ayahku tuh sutradara sinetron. Jadi ketika masuk film tuh kaget, banyak banget yang berbeda ya gitu. Jadi ya. Gitu sih, agak kaget awalnya. Bagi kita yang ada di ujung Sumatera ini juga kan sampai ke bawah tuh pemikiran kalau syuting. Ya walaupun kita baru di level komunitas yang kenal film, kayak syuting sinetron itu sama syuting film tuh ada kastanya gitu kan, ada jarak kayak gitu. Nah, kamu berarti dekat sekali dengan kasta itu. Iya. Ya akhirnya kayak semuanya tergantung kebutuhan aja sih menurutku ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan industrinya gitu. Sinetron ya, kalau mereka syuting sinetron tapi dikasih misalkan kayak lampu yang 20 kilo gitu, ya mereka nggak butuh itu gitu. Maksudnya akhirnya ya mereka menyesuaikan sesuai kebutuhan mediumnya. Akhirnya kayak gitu, dan
ya udah. Tapi kamu ngelihat memang Cok ada pemetaan, kamu metain nggak kayak ada di Indonesia ada penonton sinetron, dikotomi itu ya, ada. Kamu ngelihat dua kelompok Ada. masyarakat di Indonesia punya, sehingga mereka punya apa behavior lebih suka nonton sinetron sama lebih suka nonton film tuh gimana? Ya nggak apa-apa sih, emang. Menurutmu kenapa orang lebih seneng kemudian ada yang kelompok suka nonton sinetron, tapi tetap ada yang suka nonton film gitu? Ya karena ya balik lagi kan ke manusianya gitu ya. Kegiatannya beda-beda, reference seninya beda-beda, dan akhirnya marketnya juga beda gitu. Nggak bisa, kayaknya susah deh untuk dijadiin satu semua gitu, untuk semua nikmatin film aja atau kayak sinetron aja. Ya yang penting kan sebenarnya kreatornya punya kesadaran untuk tetap keep up sama mau naikin kualitasnya. Nah itu aja sih sebenarnya yang jadi penting, kesadaran kreatornya gitu. Oke. Jadi ya kesadaran kreatornya dia mau bikin memang untuk apa, ini industrinya apa gitu ya. Karena ya apakah semua sinetron jelek? Nggak juga. Ya, karena banyak ada loh beberapa filmmaker besar yang bikin FTV sinetron ada. Sebaliknya apakah semua film bagus? Ya, oke. Nanti kita tahan dulu. Aku punya pertanyaan penting tentang film bagus. Sebelumnya aku pribadi kan kenal Aco memang dari ketika Aco datang ke Aceh. Mungkin saya orang yang cukup telat mengenal kakak Aco ini gitu kan. Jadi aku ngikutin dari mulai Aco ke Aceh bikin dokumenter bersama dengan Karin, dan dia lumayan respon teman-teman anak muda di Aceh yang memang waktu itu aku ngelihat segmennya memang Aco pengen bikin bagaimana vibes anak muda di Aceh kan, dan respon anak muda di Aceh cukup ya, secara seawam aku mengenal seorang Aukarin begitu ada dokumenternya bagaimana Aukarin kemudian ngasih perspektif tentang Aceh yang mana itu juga didirect oleh kakak Aco, itu jadi sangat tertarik. Bahkan beberapa teman-teman muda di Aceh aku sering dengar bagus ya kontennya, maksudnya oke, kayak ya beberapa teman-teman kayak ngelihat ada refleksi dari dokumenter itu, mereka melihat dirinya sendiri gitu. Itu thank you untuk Om Aco udah bikin sama Karin. Dan kemudian aku ngikutin Om Aco itu bikin jadi Om kan Kak Aco bikin W ya bacanya W. Cerita dong sedikit W itu. Kenapa kok kamu tertarik kemudian bikin? Aku seumur-umur kayak baru lihat video klip itu, sebutannya apa sih, aku masih sangat aku juga nggak tahu. Akhirnya aku tuh kayak terlalu terekspos sama banyak media sampai akhirnya aku tuh nggak sadar ngegabungin semuanya, jadinya ini apa nih, film pendek apa video klip? Gak tahu gue. Yang penting perasaannya sampai. Cuma yang jelas pada akhirnya bercerita aja sih, dan selalu punya statement gitu. Kalau kemarin akhirnya kita melabelinya dengan short film film pendek musik gitu. Film pendek musik. Okay. Karena itu film pendek, cuma narasinya dibangun oleh musik gitu kan. Oke. Tapi memang kamu udah lama dengar musiknya atau memang kamu sudah punya bayangan salah satu checklistmu, mungkin aku pengen bikin satu video klip tapi yang beda, enggak? Atau memang itu ngalir aja? Itu mendadak banget sih. Jadi Bang Juang tuh udah kerja sama aku tuh di beberapa film pendek. Dia tuh ngisi musik scoring beberapa film pendekku, sampai akhirnya dia punya satu lagu ini. Dia waktu itu bikin pameran exhibition di Makassar, lagunya itu awalnya instrumen doang. Waktu itu udah pernah dengerin, cuma ini belum ada vokalnya waktu itu, bener-bener Bang Juang doang. Kok enak ya? Terus dia bilang, Cok, saya udah ada vokalnya nih sama isi piano. Ternyata dia featuring sama Gardika Gigi. Aku ngefans banget sama Mas Gardika Gigi. Terus dia bilang yang isi vokal Kholil. Tambah jadi. Terus udah akhirnya strong banget lagunya menurutku waktu dengerin. Kayak jarang deh denger lagu yang mature rasanya, dewasa, tapi itu nggak norak, tapi moving gitu, yang bikin kita nggak tahu deh, perasaannya aneh banget ketika denger lagunya. Waktu itu akhirnya Bang, enak banget lagunya. Udah dia bilang, yuk bikin video klipnya. Bikin gimana nih gitu. Ya udah akhirnya ada ide nggak Cok buat lagu ini gimana? Aku kalau bikin musik video, aku selalu pengen dengar statement si musisinya dulu. Ya udah, ceritalah si Bang Juang tentang ini tuh judulnya W itu tuh
kalau di bahasa Makassar Bugis tuh itu sebutan untuk perempuan. Perempuan ya. Kayak Mbak gitu. Ini lagu untuk anaknya gitu. Dia cerita dia punya kekhawatiran kalau anak udah besar dia nggak bisa ngelepasin. Itu Juang. Punya statement itu. Iya. Udah dia sebenarnya sesederhana itu berceritanya, terus kayak oke. Ini tentang melepaskan apa ya, kita belajar apa, aku tuh biasanya mengolahnya tuh dari si statementnya dulu gitu. Oke, dia mau ngomong tentang melepaskan. Oke. Terus apa ya, sesuatu yang bisa bikin anget ini gitu, melepaskan anak dan yang akhirnya ya udah refleksi ke rumah. Oh iya ya, apa melepaskan tuh bukan sesuatu yang mudah gitu, dan ya itu tuh proses seumur hidup melepaskan lah ya, salah satunya lepas dari rumah gitu. Nah ya udah kita akhirnya ceritanya tentang bagaimana lepas dari rumah tuh ya sesuatu yang penting gitu, proses yang kayaknya nggak terhindarkan gitu. Ya udah dilanjut cerita dari situ. Jadi ketika statement awal dari Juang ngomong tentang ini, lagunya memang ngomongin tentang melepaskan, kamu udah kebayang aku bakalan bikin yang apa tadi istilahnya, film musik video ya? Iya, film pendek musik. Film pendek musik. Iya karena kayak aku ngeset semua pekerjaanku, iklan, musik video, semua yang aku kerjakan syarat pertama adalah naratif. Oke. Apa harus bercerita dan bentuknya film pendek dan bertutur. Gitu sih. Jadi musik video pun semua ya Bang Juang, Sal Priadi, siapapun itu yang kayak ya udah kalau mau kasih musiknya ke gua. Ya, aku ingat Sal Priadi ya. Kita bikin film pendek gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi kayak musisinya sendiri ketika kamu nyodorin bentuk konsep kayak gitu, mereka khawatir nggak sih? Ya tergantung ya. Secara kan itu karya yang udah kuat banget secara suara, terus ini mau kita push dengan visual. Tergantung sih. Sebenarnya kalau kayak W kan kita nyari yang memang rasanya dekat gitu, bisa kena sama orang dengan mudah, banyak yang relate. Beda dengan kayak pendekatannya ke lagunya Sal gitu, yang Santa Mulia. Karena aku ngeliat figur musisinya dulu juga dan lagunya kan. Jadi kita bikin yang quirky tapi hangat ya Sal gitu. Cerita tentang apa ini, tentang monster yang gitu. Ya kok monster. Terus ya udah dia awalnya kayak kaget tapi ya dia sih happy ya gitu dengan hasil akhirnya yang tetap berasa hangat gitu. Ya ada yang terkejut lah. Iya. Oke, jadi kalau kawan-kawan yang dengerin diskusi kita ini penasaran sama W, penasaran sama Serta Mulia. Kalau W itu Juang Manyala. Yang Serta Mulia itu Sal Priadi, nanti kita coba kasih di deskripsi videonya. Coba teman-teman nonton lah. Mungkin ya kalau misalnya malah kayak W itu tanpa ada visual pun dia ya Aco pasti ngerasain itu lagu udah kuat sekali. Lagunya Serta Mulia itu juga punya rasa yang sendiri gitu ya. Oke. Kita mau move ke karyanya Kak Aco yang sekarang kayak lagi sering berseliweran di medsos kita di lini masa ya. Ratu Drama. Ratu Drama. Ya, ini kok kamu akhirnya bikin ini kayak kedekat banget kayak karya ini sama Kak Aco nih. Apa yang kamu nulis sendiri film ini? Aku nulis sendiri, inisiasi ide awalnya sampai akhirnya si skripnya aku sama tim developmentku gitu. Oke. Oh ada tim yang develop skrip gitu. Oke. Tapi ini sebenarnya ada based on si storyal namanya Sweetheart of Nobody. Jadi kayak ada cerpen tapi itu kita ambil cuma si karakternya doang. Ceritanya totally different karena memang aku sebenarnya udah punya ide awal nih. Oke, apa tuh? Ya sama ceritanya sama kayak gitu, cuma karakter antagonis yang pengen jadi peran baik itu udah ada. Cuma waktu itu ide awalnya tuh sebenarnya pengennya point of view dari sutradara. Jadi kan memang mau total cerita tentang ayahku tuh awalnya. Cuma Mbak Shanti gitu, produserku, dia datang dengan penawaran, "Cok, gimana kalau kita tweak jadi gini nih?" Menarik nih, kayaknya tetap bisa delivery statementnya tetap sama gitu. Kita adjust sedikit gitu. Tapi dari itu memang udah kamu kebayang bakalan suatu hari bikin series tentang itu atau tiba-tiba aja? Udah. Ide udah lama, bahkan nggak satu ide itu doang, ada kayak beberapa yang memang ceritanya tentang di lingkungan sinetron gitu. Itu salah satunya, makanya proses menulisnya tuh sebenarnya susah, tapi susahnya tuh karena sadar ini tuh series tuh beda lah penulisannya dengan film pendek atau film panjang.
ini series pertama aku jadi kayak adjustment dengan bagaimana sih bikin series pertamanya aja ya. Jadi gitu sih yang materialnya banyak gitu, ide-ide tentang mau diapain idenya banyak, cuma gimana ya untuk bikin 8 episode menarik gitu, itu yang sulit. Gitu. 8 episode itu akan ada season 2 tapi belum tahu. Kalau dari sekarang nanti aja dulu deh. Oke. Kayak kamu di drama Ratu Drama itu tadi kamu nyinggung tentang ini sebenarnya sebuah cerita yang dekat sekali sama Aco, yang Aco juga terinspirasi dari ayah. Itu gimana sih ceritanya? Ya intinya buatku tuh semenjak masuk IKJ terutama kayaknya tuh kesannya sinetron tuh hina, kotor gitu kan. Ya aku juga sempat malu lah gitu kayak mengakui Berapa semester tuh malunya? Kok sampai mau lulus gitu. Wah ini katro banget kayaknya sinetron gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk bikin dokumenter tentang ayahku. Datanglah ke lokasi sinetronnya dia, bawa kamera, nanya-nanya. Ya udah sampai akhirnya kita mulai ngobrol. Aku tuh jarang sebenarnya ngobrol sama ayahku tuh. Sampai akhirnya waktu bikin dokumenter malah jadi nanya, kenapa lu bikin sinetron? Kenapa nggak mau bikin film? Menurut lu gimana sih sinetron tuh? Bagus emang kayak gitu ya. Sampai akhirnya jadi ngomong, ya kalau gua nggak bikin sinetron, lu kayaknya nggak sekolah film deh. Ya akhirnya udah semenjak bikin dokumenter itu makin jadi sadar gitu ya. Dia bilang gue pengen bikin film, cuma gue nggak punya kesempatannya aja gitu. Masa? Iya, di masanya dia kan untuk jadi sutradara jenjangnya panjang banget. Ya itu kasta yang kayak tinggi. Kasta yang tinggi banget. Kalau sekarang kan iya, viral dikit bisa jadi sutradara. Gitu. Iya, jadi ya untuk jadi sutradara yang baik mungkin sulit gitu, tapi untuk jadi ayah yang baik itu lebih sulit gitu. Itu tuh yang dia ajarin gitu. Iya ya gitu, dia rela bunuh mimpinya cuma untuk ya biar yang penting keluarga gue hidup, lulus sekolah yang layak gitu. Nggak semua orang bisa kan gitu. Siapa aja bisa belajar jadi sutradara yang baik. Tapi ayahnya Kak Aco itu punya bayangan di kepalanya film itu seperti apa sih di saat itu, sehingga itu kayaknya dia mimpi ya, dia punya mimpi untuk bisa punya kesempatan itu. Kayaknya di tahun 80-90an kan gitu ya, untuk menjadi sutradara. Tapi dia bikin sinetron nggak merasa dia sutradara juga dong. Sutradara juga, cuma kan memang ya mau nggak mau ada dikotomi itu gitu, kayak sinetron tuh di sini, film tuh di sini gitu. Iya dia pengen banget bikin film gitu. Tapi ya kayak makin kesini dia juga udah lebih accept. Ya nggak apa-apa gue jadi sutradara dari sini juga buat dia mulia gitu. Kenapa enggak? Ya orang perjuangannya beda-beda kan. Iya. Gitu. Nah, ini aku mau balik sebentar ke kamu tuh punya pengalaman yang itu ternyata mungkin nggak pada umumnya anak-anak punya pengalaman dengan seorang ayah gitu ya. Nah di video musiknya itu sendiri ada pengaruh nggak sosok ayah sehingga kamu tanamin di karakternya Bang ada banget. Sorry nih kita balik sebentar ke W ya. Kalau ngelihat shot-shotnya di film W itu lebih kayak kita tuh ngamatin ayahnya aja gitu. Kita nggak pernah bener-bener deket sama si ayah. Iya. Karena memang dari awal sadar, yuk kita ngintip ayah yuk gitu. Karena aku ngerasa aku tuh nggak terlalu deket sama ayah awalnya gitu. Lebih sering ngintip dia ngerokok di luar rumah, lihat dia tidur, lihat dia duduk-duduk. Nah itu tuh karena nggak pernah ngobrol, di kepalaku tuh tentang ayah tuh semuanya visual gitu. Nah itu tuh di semuanya tuh ya tumpahan bagaimana aku melihat dia gitu. Dia bagaimana ngerokok, kamu mengintip ayahmu? Iya ngintip ayah lagi ngerokok. Makanya banyak shot yang justru kita nggak pernah ngeliat kesedihan ayah kan. Karena aku selalu nempatin ayah membelakangi kamera, ayah ngintip dari jauh, ayah duduk doang. Karena memang ya kita coba lihat yuk ketika lo sedih melepaskan ketika lo sedih lo lepas dari sesuatu, lo harus mengizinkan orang lain sedih juga. Nah ini yang sedih nih bakal tuh sedih lo gitu ya, mau ngajak penonton untuk lihat sudut pandang yang kadang kita jarang lihat juga gitu. Jadi ada pengaruh itu, coba kamu masukin ya. Karena memang iya sih
ini kan pasti mau nggak mau seorang sutradara ketika ngedirect apapun karyanya, pengalaman dalam hidupnya itu kan pasti akan tersentuh ke. Makanya waktu itu untungnya juga dapat pemain yang kayak Mas Wika gitu. Dia kebetulan kan dia juga punya satu anak perempuan. Jadi enak gitu ngobrolnya. Mas pernah nggak ngebayangin kamu ninggalin anakmu gitu. Jadi gampang untuk mancing Mas Wika tuh jadinya. Jadi karena ya perasaannya sama, dia udah punya itu di bagasinya, jadi udah nggak perlu ngomong terlalu banyak gitu. Tinggal kamu milih, kamu mau yang mana nih barang yang dikeluarin sama dia gitu ya. Iya gitu sih. Aku sebelum balik ke Ratu lagi, aku pengen ngomong karena ini menarik nih bicara hubungan ayah seorang Aco dengan ayahnya yang ada di film Happy Don't Cry. Ini kan kayak beda lagi nih karakter ayahnya nih. Kalau di situ ada sisi apa yang kemudian kamu ambil dari realitas yang kamu rasain masuk ke sosok ayah di film Happy Don't Cry. Kalau teman-teman belum nonton masih di Netflix kalau nggak salah. Iya, ada di Netflix. Bisa nonton. Angernya dia kali ya. Kemarahannya dia. Iya. Ada satu kalimat yang persis banget dia ngomong ke aku tuh. Dia ngomong apa? Karakternya kan ada yang ngomong lu kalau nggak punya duit jangan kebanyakan mimpi gitu. Nah itu gue beneran digituin waktu itu, dan itu kayaknya yang bikin aku sangat sensitif dengan masalah duit gitu. Maksudnya bukan sensitif, lebih ke ya udah kalau duit mah kalau emang ada kenapa harus disimpan sih. Maksudnya kayak duit tuh bukan segalanya kok gitu. Itu yang pengen nggak tahu deh, itu yang sangat membekas gitu. Kesan dia ngomong gitu tuh kesannya kayak kalau nggak duit emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu cukup membawaku untuk lihat ya, gue masuk IKJ, gue masuk festival nih, gue bisa berangkat sendiri, gue bisa sukses sendiri tanpa duit lo gitu sih. Ya anger itu, terus akhirnya ya sadar ini nggak sehat deh sebenarnya. Ya udah akhirnya terciptalah gitu ya. Apa yang lebih menerima, lebih memaafkan, sesuatu yang lebih. Sorry, W sama Happy Don't Cry itu duluan W ya? Happy Girls Don't Cry. Perkenalanku sama Mas Wika tuh di Happy Girls Don't Cry. Oh iya, Happy Girls Don't Cry itu. Oke. Oh ya, oke. Kayak runtutan aku menikmati karyamu yang keliru kayaknya. Mungkin apa duluan nikmatin W ya. Tapi kayaknya memang tayangnya di Netflix itu sebelumnya memang pernah tayang di tempat lain enggak kan? Platformnya cuma tayang. Awalnya bioskop online. Oh, bioskop sebenarnya bioskop online. Ya apa yang inisiasinya itu bioskop online sama Base. Terus waktu itu ya akhirnya tayangnya makin lebar di Netflix jadi. Oke. Nah, dari beberapa karya Aco yang aku ngikutin, kamu kan kayaknya memang seneng ini asumsiku sih, kamu kayak seneng mengeksplorasi sesuatu gitu. Yang mana kamu memang senang sekali sebenarnya bertutur, bernaratif gitu. Kita balik ke Ratu Drama yang mau kamu eksplor sebenarnya dengan ini adalah series perdananya Aco apa sebenarnya? Selain tadi kamu punya ini cerita yang dekat sebenarnya selama ini yang pernah udah kamu coba rasain selama ini. Apa ya? Kalau ngomongin ekspor mungkin kemungkinan bentuk bercerita gitu. Drama tuh awalnya sangat sulit untuk di-pitch karena kayaknya orang sulit untuk menerima di dalam series ada sinetronnya lagi nih. Iya, dengan bentuk berbeda, dengan treatment yang berbeda, aspek rasio beda, treatment sound beda. Kayaknya apa ya? Orang ngebayangin aja tuh sulit. Cuma kan di kepalaku udah jadi gitu. Enggak kok bisa kok gitu. Cuma mereka tuh khawatir dengan itu gitu, dan apa ya? The idea of bikin karakter yang total kontras banget gitu, yang si antagonisnya NZ jadi jahat. Apa ya? Layer karakternya tuh banyak banget sampai waktu nulis juga bingung banget nih. Karena NZ kan antagonis di sinetronnya, di sinetronnya. Tapi aslinya dia baik. Dia sangat ya. Perannya tuh kayak berlayer banget sampai akhirnya tuh waktu kita bikin. Itu baru perannya NZ doang ya? Itu baru perannya NZ doang. Belum lagi si Amanda yang jadi Emily. Ketika dia jadi peran di sinetronnya namanya Sendu, dia tuh jadi orang yang berbeda. Ketika dia jadi Emily beda. Ketika dia sama fansnya beda. Jadi kayak pusing banget sih. Jadi waktu itu kita bikin karakter arc-nya aja sendiri-sendiri tuh. Harus benar-benar. Kan biasanya kita bikin film secara keseluruhan. Nah ini journey karakternya harus bikin satu-satu nih. Sebelum cerita utuhnya selesai. Sebelum cerita utuhnya selesai. Journey karakternya satu-satu dibedah. Iya, karena aku pengen ceritanya bergerak karena karakter, bukan karena plot. Gitu. Makanya kita perlu tahu mana nih plot utama kita bergeraknya gimana, karena
godaannya bikin series kan sebenarnya adalah ceritain semuanya. Eksposisi ini itu gitu. Kita kayaknya bisa punya banyak luas sekali Iya, bidang. luas banget gitu. Nah, dengan cara nge-breakdown itu semua jadi tahu oh ini nih plot utamanya, dia ketemu sama ini di sini gitu. Jadi kayak lebih tahu mana yang gak perlu diceritain, mana yang perlu diceritain. Susah banget sih menulis series kalau menurut gue gitu. Tapi kamu akhirnya bisa nemu karakter yang kemudian banyak sekali layernya itu, apakah memang karena ketika sedang proses menulis atau memang itu udah kamu bayangin ini bakalan berlapis-lapis karakter yang ada di series ini gitu? Atau tiba-tiba aja gitu mendadak? Enggak sih, emang dari awal gitu. Aku punya kecenderungan nulis karakter memang gak mau hitam putih gitu. Okay. Nggak bisa nih, yang jahat terus gitu, yang baik juga baik terus, nggak bisa. Makanya kan karakternya Enzi di situ jadi Ijul aja tuh sebenarnya bikin penonton rada bingung karena ini orangnya baik deh, tapi kok kenapa gue sebel ya sama dia? Karena dia terlalu baik deh. Justru yang Emily yang jahat. Tapi karena dia pinter bohong tuh jadi malas lebih senang sama itu ya. Jadi seneng untuk naruh penonton dalam dilema gitu. Jadi waktu plot utama udah jadi, oke, kita bikin challenge yuk buat si karakter. Ya udah. Yang menarik ya selalu posisiin karakter dalam dilema gitu. Selalu punya dua atau pilihan lebih yang selalu benar. Bukan selalu benar, selalu bisa jadi pilihan yang bagus buat dia gitu. Makanya kayaknya yang seru dari game menulis series tuh itu sih. Itu ya. Gimana karakter itu kemudian bergerak terus dari satu episode dan believable gitu. Iya, malah kalau di drama Ratu Drama itu di dalam satu episodenya karakter bisa bergerak sangat liar ya. Dan ada 2 dunia kan soalnya. Ada sinetronnya juga yang harus dipikirin geraknya, dan sinetronnya bukan cuma lucu-lucuan doang. Kalau ada tuh penonton yang memang ngeliatnya detail gitu kayak oh ini Aco ngedesainnya tuh ternyata baca drama Ratu Drama tuh sebenarnya gampang banget. Nonton aja sinetronnya dengan serius gitu. Sebenarnya tuh sinetron tuh planting konflik ke belakangnya. Misalkan sinetronnya lagi cerita tentang perselingkuhan. Nanti tuh cerita ke belakangnya bakal tentang itu. Ceritanya tentang neneknya diracun. Neneknya endingnya pasti mati nih. Sebenarnya kayak gitu. Di desainnya gitu, cuma kan kadang orang nonton sinetronnya lucu, lewat aja gitu. Jadi yang itunya kelupaan. Nggak terasa sih. Dan nggak apa-apa juga. Iya. Tapi kita conscious kok bikinnya itu bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi memang ada planting yang mau dibangun. Gitu. Serius berarti ya? Iya serius dong. Pusing nulis ya Pak, 6 bulan kita nulis. Oh iya, prosesnya 6 bulan nulisnya. Itu bersama dengan tim develop tadi itu? Iya. Oke. Tapi ini kan pengalaman pertamanya Aco nulis cerita film yang kemudian itu jadinya series gitu, series. Itu kamu memang ngerasa lebih ter-challenge di nulis series ataupun nulis di short movie yang selama ini kamu bikin? Iya, jelas. Endurance-nya panjang banget kan, gitu. Apalagi DRD tuh desainnya tuh 45 menit sebenarnya. 45 kali 8, itu aja udah jadi itu dari awal ya di proses nulis itu sebenarnya sampai dengan episode ataupun ini mungkin bisa biar kita juga bisa sedikit tahu nih pengalaman nulis series. Itu kamu udah langsung punya frame aku akan nulis ini cerita langsung di awal jadi 8 episode dengan durasi segini atau faktornya banyak sih. Jadi sebenarnya nanya OTT-nya dulu. Oke. Lo pengen ini jadi berapa lama gitu dan berapa episode. Mereka kan pasti udah punya platformnya. Yaudah nih kita 8 episode durasi 45 menit. Udah tuh info dari OTT itu cukup itu. Setelah itu kan kita perlu tanya production house. Budget lu berapa gede gitu. Kamu bisa provide aku syuting berapa lama gitu. Untuk 45 menit kayaknya 3 nggak bisa. Gue butuh 4 hari minimal gitu. Ya udah akhirnya waktu itu negosiasi sama PH-nya. Negosiasi. Ya udah 44 per episode tuh kita 4 hari. Terus oke, untuk ngejar 4 hari ya. 4 hari aku tuh ngerasa aku syutingku tuh lambat. Aku kalau syuting tuh lama. Oke. Karena aku kebanyakan ngobrol sih, bukan kebanyakan tag. Oke. Lebih banyak ngobrol, diskusi gitu. Dan aku ngantukan. Jadi jam 9 tuh harus udah break. Makanya, jam 9 malam udah break? Iya, tanya semua kruku tuh. Itu jam 9 tuh udah pasti kita udah siap-siap. Kadang malah sore karena kita nggak enak. Ini cepet banget deh. Kadang lama-lamain makan malam gitu. Jadi
skenario udah di set sesuai kemampuan produksi. Ya udah. Kita punya 4 hari per episode. Aco kuatnya 6 sampai 7 scene. Ya udah 4 kali 6 24. Skenario ditulis maksimal 24 scene. Oke, malah kalkulasi sangat kalkulatif ya. Iya, jadi untuk bikin syuting yang sehat ya harus perhitungannya kayak gitu. Makanya akhirnya alhamdulillah ya gitu, drama tuh banyak diomonginnya juga, gila nih syutingnya sehat banget gitu. Karena memang aku ngedesain semua syutingku tuh kayak gitu. Kita harus sesuai resource. Kalau emang punyanya cuma 7 jangan bikin 10. Nanti orang-orang tuh tahu ada 3 yang hilang gitu. Iya, aku dengar dari beberapa yang sudah pernah kerja sama Aco nih sebenarnya. Ada yang gibah. Ada yang gibah selama ini kalau syuting sama Aco itu rasanya nggak syuting katanya. Itu. Rasanya jadi ngapain tuh? Iya, makanya aku itu tuh. Apa sih? Kalau tadi Aco udah nyebutin, kalau aku tuh kalau syuting katanya kalau kamu bilang nggak take doang, tapi lebih banyak diskusi gitu. Sebenarnya yang kamu kejar sehingga ini kan bukan Aco yang ngomong ya, aku dengar langsung dari beberapa teman yang kerja sama kakak Aco ini. Kalau kerja sama Aco tuh nggak syuting, udah suasananya gitu. Ya emang apa? Karya yang menyenangkan pasti ngerjainnya senang-senang pasti kelihatan juga lah apa di karyanya. Jadi apa ya mungkin aku punya trauma dengan shoot. Aku pernah magang dan syutingnya tuh kok bisa sih kayak begini syuting dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi gitu. Oh, itu biasa. Terus, biasa ya. Biasa. Maksudnya kalau kita teman-teman yang gerilya buatku masih nggak apa-apa gitu. Kalau kayak aku juga pernah bikin film tugas yang kayak begitu. Langsung ngangguk-ngangguk udah kencang banget tuh jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Kalau karya yang sifatnya bergerilya aku masih lebih bisa pahamin karena keterbatasannya banyak. Cuma ini kan produksi PH besar, studio besar. Masa sih lu nggak bisa bikin sistem yang sehat buat kru? Masa dia nggak bisa nge-provide yang lebih ramah gitu ya? Iya gitu. Jadi apa ya? Ya syuting yang sehat pasti apa ya? Aku tuh pengen aku syuting besoknya tuh kru kayak syuting yuk gitu. Jadi kita tuh jangan nyampe lokasi ngantuk kayak zombie. Itu gimana mau bikin yang bagus kalau tidur aja nggak cukup gitu. PH besar, kita kan belum besar PH-nya, jadi nggak apa-apa. Iya karena keterbatasan. Karena mereka kan punya segala resource-nya. Kalau kalau teman-teman independen gitu, buatku sih ya udahlah. Maksudnya kita juga harus punya kesadaran hidup kru lebih besar daripada karyanya lah ya. Gitu. Jadi tapi mereka yang studio besar harusnya punya kekuatan untuk bikin sistem yang sehat dong gitu. Tapi kan juga sekarang lah udah sering beredar apa tuh? Kalau seingatku dulu kayak ada bukan petisi atau kayak ada himbauan dari salah satu asosiasi film ya yang memperjuangkan 12 jam kerja atau berapa. Pokoknya itu jadi lebih logis gitu ya. Ya sebenarnya bisa, cuma tapi itu memang kuncinya ada di direkturnya atau ada di produser sih kalau ngomongin scheduling menurut tergantung yang punya calling. Kalau aku akhirnya aku nggak mau PH yang menentukan jumlah harinya, harus aku yang tahu kekuatanku kan. Jadi makanya harus diskusi aja sih, maksudnya harus kerjasama. Intinya pilih orang untuk diajak kerjasama gitu. Aku beruntung ketemu Mbak Shanti yang kamu butuh berapa hari? Selalu ada pertanyaan itu gitu. Jadinya sama-sama sehat. Oh, aku butuh segini, Mbak. Let's do it gitu. Yang penting krunya sehat, krunya happy. Maksudnya akhirnya untungnya juga ya bisa ngebuktiin gitu. Kalau udah mintanya banyak terus karyanya juga nggak bisa dibuktiin ternyata sehat kan bahaya. Ya ini setelah beberapa percobaan yang sehat kayaknya aku sekarang jadi lebih berani untuk yaudah kalau nggak bisa mendingan gak usah kerja sama. Gitu. Oke. Jadi kamu bakalan tetap ngejaga pola itu ya di setiap syutingnya bersama Aco. Itu jadi requirementku sekarang. Kalau emang mau syuting sama aku harus nggak boleh nentuin hari. Maksudnya kita ngobrol bareng, jangan dari kita cuma punya sehari. Gimana caranya lo bisa nentuin sehari? Skenario aja belum ada. Tapi gitu sering terjadi di industri sering sekali. Ya maksudnya ya ada aja kayak gitu. Makanya kayaknya jadi penting untuk kita punya kesadaran. Ya, ini kita mau move sekarang sama Kak Aco ngomongin tentang industri. Kayaknya kalau menurutmu
bicara komunitas sama industri itu, apakah setuju nggak kalau ada statementnya itu bagaikan apa pundak merindukan bulan, ya betul nggak? Ya pokoknya ada yang pokoknya jauh lah gitu kayak nggak nyampe gitu. Tapi kalau menurut Aco gimana? Tergantung melihatnya dari mana sih sebenarnya. Kalau menurutku sekarang ya komunitas juga sekarang kan jadi abu-abu ya. Komunitas kayak gimana? Maksudnya kadang, ada komunitas yang kayak Antelope. Antelope masih based on community juga, mereka besar dari itu. Iya. Jadi mungkin lebih ngelihatnya intinya ada studio, aku tuh biasa misalnya ada studio, ada ya kita yang independen gitu. Sebenarnya menurutku nggak jauh sih gitu. Kadang tuh memang ya, maksudnya ini juga masih aku milikin gitu, yang kayak takut ketemu produser. Maksudnya aku sekarang kerja sama Mbak Shanti tiap hari, kadang kalau ngobrol sama dia masih kok gue bisa-bisanya ya ngobrol sama Mbak Shanti main gitu. Tapi sekarang pintunya makin kebuka, ketemu Pak Wiki screenplay, terapi makin sebenarnya tuh mereka cuma butuh di nudge aja sih, kayak senggol aja gitu, kayak nih gue punya karya kok, selama kita berani nge-reach. Sebenarnya mereka juga pengen ngobrol ternyata. Kadang kan kita yang ngerasa inferior kayak mereka gede banget. Enggak juga. Jadi itu memang kita sendiri sebenarnya yang menciptakan momok itu ya. Iya. Jadi sekarang bukti kok teman-teman yang dulunya dikira sayap kiri banget gitu, teman-teman Jogja yang bikin film independen. Kita kan pasti mikirnya mereka udah indie terus. Maksudnya gitu. Cuma sekarang kita lihat teman-teman director juga lagi kerja sama studio-studio besar, Mas Anggi dengan Visinema. Terus mau ngomongin kayak masih rahasia deh. Kayak nama-nama sutradara-sutradara yang sering kita lihat di festival, mereka juga udah mulai bikin series, kerja sama studio besar. Ini Mbak Dini kemarin bikin Uni dengan Star Vision. Maksudnya iya, Star Vision distribusi, tapi jadinya kan bisa kok kerja sama kayak gitu selama buka pintu komunikasinya aja. Ya, jadi berarti memang kayak misalnya kayak kita di daerah gitu kan, di daerah teman-teman komunitas, sebenarnya hari ini aku juga setuju sih kalau ngomongin batasan ataupun ya jarak, seharusnya udah nggak ada jarak ya. Ruang pertemuan siapapun bisa bertemu dengan seorang produser sebenarnya, produser, dan apapun cerita sebenarnya punya kesempatan yang besar untuk ketemu dengan produksi yang ataupun dengan produser yang tepat gitu kan. Apalagi sekarang ada OTT gitu, kemungkinan kita untuk teman-teman independen tuh jadi sangat luas. Kemungkinan untuk kerjasama dengan studio. Kamu kenapa ngelihat OTT membuka peluang itu? Kenapa kamu melihat OTT semakin membuka peluang untuk kayak siapapun sekarang bisa masuk ke industri? Iya, karena ternyata yang capable untuk bikin karya yang baik tuh gak banyak juga gitu. Akhirnya dia lagi. Kita kan selalu mikir udah banyak banget filmmaker gitu. Sebenarnya bahkan kuotanya banyak PH yang tarik-tarikan sutradara, tarik-tarikan kru, berarti kan masih kurang resource-nya. Oh ya? Iya, dan it happens gitu. Itu di Jakarta? Iya. Berarti misalnya anak Gever gitu bisa jadi dia yang paling banyak kerjanya daripada seorang sutradara gitu ya? Itu sangat mungkin. Kalau dengerin. tapi balik lagi kan, ada aja juga sutradara yang nggak dedicated gitu. Kalau aku termasuk yang aku bisa menjamin produser yang kerja sama aku, lo duduk manis, gue tuh dedicated director. Gue bakal ngurusin dari awal lo nulis, lo promo, bahkan gue tuh nyanyi di series gue yang baru gitu. Gue akan jagain sekecil apapun detail di seriesnya. Jadi udah lo jangan khawatir, makanya kasih gue kebebasan juga. Gitu. Karena kamu dapat kebebasan, ini adalah feedback yang kemudian seorang produser bisa dapat dari kalau Aco yang direct gitu. Iya. Gitu. Berarti hari ini bisa lebih sibuk seorang mungkin runner lebih sibuk ya mungkin ya. Jadi jangan dianggap ini. Iya, kayak kita selesai syuting ya Astrada teman kita kan syuting series, misalkan aku syuting 50 hari. Itu belum tentu kan ada break-breaknya.
Nah kalau aku break pasti istirahat gitu. Cuma kan kadang DP atau teman-teman lighting kan bisa aja langsung ngambil iklan. Mereka padet banget. Jadi gitu. Tapi Cok, ngomongin OTT, yang hari ini udah banyak sekali, malah ada beberapa OTT yang mereka berani untuk ngambil segmentasi khusus gitu di beberapa genre. Menurutmu dengan banyaknya OTT itu sebesar apa sih peluang teman-teman misalnya kayak ya nggak usah bilang komunitas film lah, cerita-cerita daerah tuh bisa masuk sebenarnya di platform-platform OTT itu. Kita nggak usah ngomongin komunitasnya dulu ya, mungkin ceritanya gitu. Gitu. Pasti Aco kenal dong dengan beberapa OTT, sering meeting atau Menurutku sih sangat memungkinkan sih. Ini tinggal kita aja sebagai filmmaker lokal, maksudnya ada ya teman-teman dari Aceh, teman-teman dari Papua segala macam ya. Buatku sih sebenarnya tinggal bertemu dengan orang yang tepat aja kali ya. Gitu, karena ya kalau ngomong film daerah sekarang nggak tahu ya, sekarang masih kesannya mungkin Jawa sentris gitu, karena ya film-film lokal banyak banget di bioskop nasional, cuma ya yang tayang berbahasa Jawa lagi, berbahasa Jawa gitu, tetap masih di Pulau Jawa. Sebenarnya kan juga kalau kita lihat yang rame misalkan siapa Bayu Skak gitu, dia banyak bikin film dengan bahasa Jawa. Ya akhirnya ada nilai universalnya, ada nilai Laskar Pelangi gitu, itu kan juga bukan film kota gitu. Bisa kok gitu sebenarnya, ya tinggal ketemu dengan tempat bermain yang tepat. Iya kan? Ya, karena cerita yang bagus pasti ada jalannya. Iya. Kayak baru-baru ini juga kayak teman-teman Batak ya kan bikin Ngeri Sedap gitu ya. Sekarang Tilik lagi jalan series. Banyak kok. Iya, Jadi sebenarnya pasti ada. Oke, the next question. Nah, kalau aku pernah dengar ada namanya film bagus. Ada namanya film laku. Ada yang namanya satu lagi film bagus, film laku, film penting. Nah, aku sering diskusi juga tentang itu. Aku pengen dengar pendapatnya Aco. Bisa nggak sih kita bikin tiga-tiganya ini dalam satu film? Film penting, film bagus, film laku. Masalahnya tuh tiga-tiganya tuh apa ya? Ya mungkin yang bisa diukur tuh numbers ya. Numbers maksudnya laku tuh bisa dihitung gitu. Oke. Cuma kan yang itu ada kalkulasinya. Ada kalkulasinya gitu. Ada angkanya ya. Cuma kan film bagus dan penting kan ya beda-beda. Itu dia nggak bisa. Itu sangat subjektif gitu. Itu sangat subjektif. Jadi aku sih percaya bikin sesuatu yang film yang mungkin tadi penting dan bagus ya buatku yang moving aja gitu, yang membuatku bisa gitu, bisa ya kayak aku juga nulis cerita gitu. Aku selalu memulai dengan kenapa ini secara buatku harus penting secara konteks dan tekstual gitu. Nah, kalau aku menemukan itu di sebuah film penting, ini rasanya penting deh untuk orang banyak, tapi kita bisa ngerasain ini personal banget. Buatku itu film yang oke gitu, yang baik gitu. Nah, apakah bisa laku? Bisa kok gitu. Kayak buatku Ngeri Sedap, contoh yang baru buatku tuh dia ketemu kok sama semua irisannya gitu. Filmnya rasanya penting untuk orang-orang lihat, maksudnya penting nih, makanya pentingnya nih gimana nih dari sudut pandang yang mana? Nih kalau dari penting siapa gitu. Penting dari sudut pandang filmmaker ya ternyata penting nih untuk sadar kalau film kedaerahan tuh bisa kok. Atau mau ngomongin penting tentang keberagaman ya itu kan beda lagi. Sukses nggak filmnya? Ya terbukti sukses gitu. Film pertama Imaginary dengan kalau orang-orang bilang ini pemain yang jarang jadi pemeran utama semua kok bisa gitu. Awal film bagus ya bagus, menghangatkan menurutku. Kita bisa ngerasain filmnya tuh penting buat banyak orang, tapi kita juga bisa ngerasain ini sangat personal deh rasanya gitu. Jadi Ngeri Sedap itu ada 3 irisan itu. Menurutku ada kok, ya, bisa gitu. Ya film ya bisa kok, bisa. Yakin bisa lah. Artinya bukan nggak mungkin. Dan nggak selalu ya, walaupun memang sangat subjektif. Misalnya kayak bicara film penting tadi, film penting
Ya aku sih beberapa orang pasti selalu bilangnya penting karena ceritanya penting gitu kan. Film bagus kadang juga orang bilang karena eksekusinya bagus gitu. Filmnya laku ini faktornya ada katanya distribusi ataupun promosinya oke, ataupun memang talent yang dipilih main di filmnya itu memang orang-orang yang talentnya udah pasti orang semua nungguin kalau dia yang main film gitu. Nah, nggak harus itu, nggak harus tadi yang aku sebutin ya. Enggak. Kalau ada formulanya semua orang pasti bikin. Ya, sekarang film dikumpulin di pemain kelas A semua. Oke. Apakah dia jadi film laku belum tentu. Ya ada loh banyak film-film yang kita lihat nama-nama besar semua cuma laku enggak. Ya ngeri-ngeri sedap itu bukti yang paling konkret. Ada nggak pemain yang followernya banyak dan terkenal banget? Tapi mereka stand up komedian. Iya, tapi yang cukup terkenal juga. Iya, cuma kan bukan Mas orang Reza yang jadi Radian pemeran atau utama gitu ya. Ko Ernest yang main gitu sebagai stand up. Iya, ternyata works gitu. Ada juga film yang kayak Laskar Pelangi deh. Siapa sih bintangnya selain penontonnya kan anak-anak itu semua. Ya. Ya akhirnya yang orang lihat kan ya nggak tahu ya ceritanya yang moving. Oke. Tapi kamu tipe sutradara yang ketika kamu pengen filmnya laku, kamu akan milih talent yang memang influence-nya gede, engagement-nya gede nggak sih atau enggak? Terus Aku nggak pernah based on itu sih. Aku kalau casting selalu nggak tahu sih, ini abstrak juga ya, sangat subjektif, tapi bikin aku ini nggak ya, moving gitu, nggak tahu deh, ada nggak tahu deh, ada sense itu aja. Kalau yang ngeliat Mas Wika tuh, kok gini ya rasanya, ngeliat ada sentuhan gitu ya. Dan itu kan abstrak banget ya, susah nggak bisa dijelaskan. Oke. Kalau bahasa akunya sih sering bilang gini, kaulan syahidan kalau bahasa Arabnya. Ada sentuhan kolbu yang nggak bisa di iya. Kadang makanya jadi susah dielaborasi kenapa milih dia. Nggak tahu lagi. Cuma kayaknya dia deh gitu. Oke, nah. Film bagus, film penting, film laku. Dari semua karya-karya Aco yang udah pernah dibikin, mana karya Aco yang punya tiga unsur itu? Nggak tahu lagi. Harus pede dong. Sebutin dong, biar nanti kita nonton. Mana ya? Bagus, laku. Ya paling baru kali mungkin ya, Dede ya. Yang series ini nih. Iya, biar promo. Nah, jadi aku nggak perlu nanya lagi kenapa kita harus nonton drama Ratu Drama, karena bagi direkturnya sendiri punya statement, ini adalah karyanya yang bagus, ini adalah karyanya yang penting, dan ini karya yang dia yakin laku. Jadi kita harus nonton, ya kan? Tepuk tangan. Ya tepuk tangannya real ya, nggak dikasih efek. Nggak efek. Walaupun mungkin ini diedit, oke. Oke. Ditambah banyak. Iya, oke. Jadi sebelum kita closing, Aco sampai dengan hari ini, kamu masih mau terus bikin film itu kenapa? Karena dunia tidak baik-baik saja. Waduh. Gak. Langsung dikasih. Terlalu penting. Langsung dikasih efek dia bersayap ya, superhero langsung. Apa ya? Ya aku masih merasa punya banyak cerita yang aku rasa penting dan menarik untuk orang-orang dengar gitu. Gitu sih. Ya, dan nggak tahu deh. Apalagi akhir-akhir ini gitu lagi semangat menulisnya tuh lagi gede banget. Ya semoga selalu ada cara untuk memvisualkan. Ya nggak tahu sih. Tetap intinya nggak, sekarang tuh nggak film doang, jadi ngeliat banyak medium gitu. Bisa buku gitu. Iya. Dari semua perjalananmu dari tadi cita-cita di SD pengen jadi sutradara sampai hari ini udah jadi seorang sutradara, dan sutradara yang cukup populer ya di kalangan anak-anak muda ya, paling enggak ya. Kalangan ibu-ibu juga sih kayaknya. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu gitu kan. Apa hal yang selalu, misalnya aku seneng banget karena di film selalu ketemu ini nih. Aku selalu bisa ngerasain ini nih. Apa tuh? Iya kan ada apa ya? Nonton film animasi Soul enggak? Belum tuh. Kadang kan kita sering lihat ya kalau orang manggung main gitar, kalau lagi melot apa ya?
gitu yang kesannya dia sampai hilang gitu ketika lagi Iya, dia larut udah tuh. Nah, aku tuh merasakan itu kalau lagi nulis dan lagi ngedirect. Oke. Kadang hilang aja gitu. Nah, itu tuh perasaan yang sulit untuk dijumpain. Nggak tahu deh. Nggak menemukan. Mungkin narkoba kali ya jawabannya ya. Nggak tahu. Kayak apa ya? Ada yang jualan bakso depan kan? Apa ya? Apa ya? Perasaan yang susah tuh di apa? Hilang gitu. Ketika nulis tuh tahu-tahu wah, jadi gitu. Terus ya syuting series kemarin 50 hari tuh 3 hari pertama tuh ini gimana nyelesain. Syuting berapa lama gitu. Terus tiba-tiba udah hari terakhir kayak trance gitu loh. Cuma bisa kayak ngerasain kesurupan atau hilangnya tuh. Dan itu tuh selalu proses yang menyenangkan gitu ya. Iya kayak kita udah nggak ingat gitu. Iya sebenarnya bukan kesurupan gitu, kayak hilang aja. Iya. Gitu. Terus baru sadar lagi kapan? Ketika filmnya tayang. Iya. Pas termin turun. Kalau aku malah lebih sadar sebelum terminnya nggak turun-turun ya. Itu susah ya. Aku sangat sadar akan kondisiku saat itu. Oke. Nah, terakhir, Cok. Aku dengar Aco juga punya karya terbaru yang katanya bakalan di premier di Jogja Netpack Film Festival nanti. Apa tuh karyanya? Judulnya film pendek Wong Asu, The Legend of Dogman. Itu dari film pendek dari cerita pendeknya Mas Seno Gumira. Iya, aku baca cerpennya tuh dari SMP kali. Di koran tuh bacanya. Ya itu cukup nyangkut waktu itu. Terus akhirnya waktu itu beli bukunya Mas Seno. Loh, ketemu lagi nih Bu ceritain. Terus ya udah. Kebetulan dia tuh rektorku di kampus. Ya udah ada email dia, boleh nggak Pak? Terus dia tuh orang yang apa ya? Dia kan Seno Gumira. Ya dia kan rektor IKJ. Dia kayak seorang pemikir Indonesia yang wah di atas sana, dan ternyata orangnya tuh sangat open gitu untuk kayak kita menginterpretasikan karyanya tuh dia justru seneng gitu. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan idenya Mas Seno, ngobrol lah sama Mas Seno. Dia akan sangat open. Dan salah satu pemikirannya Mas Seno yang dari bukunya difilmin sama Aco. Iya. Terinspirasi ya. Bukan plug kamu kayak mindahin novel jadi film atau enggak sih. Ini adaptasi bebas. Adaptasi bebas, oke. Pokoknya ada satu karya Aco yang dalam waktu dekat akan tayang gitu ya. Iya. Yang judulnya Wong Asu. Oke. Penasaran pasti kan, judulnya aja udah asu tenan gitu pokoknya. Asu ya. Oke, Cok, terakhir Cok. Kalau kamu punya kesempatan jadi orang Aceh, terus kamu kebetulan juga kecemplung ataupun jadi seorang director gitu di Aceh gitu ya. Kamu dengan pengetahuan kamu yang hari ini tentang Aceh, kamu bakalan bikin tentang apa sih di Aceh? Gam. Kenapa Gam? Lucu aja. Kayak gak tau deh. Gamnya lucu tuh ada memang Cok. Ada, kita sebutnya gam cantoy, gam panyot, kayaknya karena aku tuh dari point of view orang Jakarta ya, bukan penduduk lokal. Mungkin kalau penduduk asli, wah itu kenapa lu bercandain gitu. Enggak juga sih. Ya makanya kita nggak tahu. Kalau aku melihatnya ya banyak kelakuan mereka yang lucu aja gitu. Menurutku gila nih, asik banget nih di film ini. Iya. Dari yang sejauh ini kamu dengar tuh tentang yang paling lucu misalnya apa? Misalnya? Iya apa ya? Ya orang-orang yang diculik lama itu menurutku aneh aja sih. Kan banyak ya kisah-kisah mereka nyulik orang terus ya gimana mereka kabur. Ya ada lah. Banyak aku banyak baca artikel gara-gara mau kasih lagi apa ya, pengen baca-baca aja tentang Gam, terus buatku tuh lucu-lucu aja. Dan the fact mereka sekarang bagian dari pemerintahan, kan ada beberapa orang yang dulu dia sama TNI tapi ternyata sahabatan sekarang. Ya itu buatku tuh lucu ya, malah lucu. Ya bayangin aja mereka negosiasi gimana. Ya negosiasi mereka terhadap sandranya menurutku tuh lucu aja. Dan pada akhirnya ya duit gitu.
ketika dikasih duit ya udah yuk gue temenan deh sama lu gitu. Oke. Kayak selalu ngebayang posisinya gitu. Bayangin gitu kayak mereka kan yang negosiasi selalu ketuanya kan. Selalu sama TNI. Iya lah, masa yang Terus masak di dapur ya terus yang anak buahnya wah ngejaga. Ya bayangin aja gitu tiba-tiba. Iya, tapi mereka serius loh Jo, kok malah lucu. Ya makanya kan apa nggak tahu deh, aku senang aja melihat lucu di sesuatu yang serius gitu. Malah serius di hal yang lucu. Iya. Emang gak ada yang lucu, cuma nggak tahu deh. Buatku orang yang kelihatannya serem tuh pasti mah lucu. Kayak ngapain sih lu? Yaelah. Gak usah serem deh. Aduh. Satu-satunya cara untuk apa numbangin kekuasaan ya lewat komedi kan. Menumbangkan kekuasaan lewat komedi. Maksudnya untuk apa power tuh cuma bisa kelihatan jadi lucu tuh ya kalau kita ketawain. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Terima Jo, kasih, ya. Pak. Kayaknya tuh udah closing statement yang paling lucu tuh kayaknya ya. Tapi itu masih ada nggak sih mereka? Hah? Ya masih dong. Enggak, Tapi saya sangat keren. Enggak ada. Enggak, ya mereka masih ada. Enggak usah deh. Enggak usah diperdalam gitu. Nanti Bisa diperbaiki. ya. Tapi pokoknya kalau dibuang pun kita duluan kok. ya. Jadi kalau teman-teman memang penasaran mungkin bisa tanda tangan petisi di bawah ini untuk bersama-sama kita mendukung Aco bikin film tentang GAM gitu ya. Gerakan Aco Merdeka. Gerakan Aco Merdeka maksudnya yang dari tadi. Emang dari tadi apa mikirnya? Yang dari tadi kita ngomonginnya memang itu kan, Gerakan Aco Merdeka kan. Iya. Aku pengen bebas bikin apa aja. Bebas bikin apa aja gitu. Iya. Karena aku bikin PH deh namanya GAM. Udah. Oke, terima kasih ya Kak Aco. Terima kasih. Udah. Ya ini sebenarnya sangat mendadak. Kita sendiri belum punya program untuk ini. Tapi bagi kita sosok Aco harus kita ulik sih kepalanya, dan mungkin YouTube yang teman-teman nonton barusan itu belum cukup kuat dan cukup dalam mengupas karyanya Aco. Tapi yang pasti dia punya karya yang teman-teman harus nonton, yang sekarang lagi tayang di video.com ya. Video. Ya, itu yang aku tadi tanya, film laku, bagus, dan penting. Jadi kalau memang ada 3 unsur itu betul atau tidak, kita nonton sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Aco, terima kasih semua yang sudah menyaksikan diskusi mendadak ini. Dan mudah-mudahan ke depan siapa lagi yang datang ke sini, yang orang-orang yang kita anggap penting, ya walaupun mungkin orang lain menganggap tidak penting, ya langsung kita todong. Tapi karena kita udah damai, kita todongnya pakai kamera. Oh iya. Nah, kita biasanya pakai apa todongnya? Kita nggak biasa pakai pisang. Kat. Iya. Enggak. Kalau dulu kan bahasa todong itu kan gitu. Ditodong Kalau dengan. dulu pakai kapan video karena udah damai pakai kamera. Itu suara yang muncul di belakang. Tapi tetap ada ujung pistolnya. Iya, ada ujung pistolnya tetap ada, tapi Case-nya kamera. yang ini kadang-kadang memang ditodong pakai ini kadang lebih menakutkan. Oke, itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan. Mudah-mudahan ada orang penting lainnya ke depan yang bisa kita ajak diskusi dan kita ambil pemikirannya, dan mudah-mudahan yang ada yang bermanfaat silakan. Tapi kalau memang dirasa nggak bermanfaat, tinggalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.